Misteri keluarga Mas Topan di desa terpencil. Lampu kamar masih menyala. Ketika Lisa terbangun dari tidurnya, udara malam begitu dingin dan sunyi, hanya suara jarum jam yang berdetak pelan di atas meja rias. Lisa mengerjapkan mata, lalu memalingkan kepala ke sisi kanan tempat tidurnya. Saat itulah nafasnya tercekat. Seorang perempuan terbaring di sana, atau dulunya seorang perempuan, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor dengan wajah sebagian tertutup. Kain kafan itu pada awalnya berubah putih kusam, tapi kini perlahan berubah kemerahan. Ada rembesan darah yang meresap dari dada hingga ke bagian bawah tubuh, menciptakan noda lebar berasal dari luka yang belum tertutup. Lisa sontak terduduk. Selimut menyingkir dari tubuhnya saat dia mundur sampai hampir terjatuh dari sisi ranjang. Matanya terbelalak, nafasnya tersengal. Suhu tubuhnya turun seketika, sementara bulu kuduknya berdiri semua, jantungnya berdetak tak karuan seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Pocong itu tiba-tiba menoleh. Kain yang menutupi sebagian wajahnya bergeser, memperlihatkan kulit pucat membiru dan mata melotot yang mengarah tepat ke wajah Lisa. Lisa tidak bisa berteriak karena lidahnya keluh. Tangannya mencari-cari sesuatu apapun di atas kasur untuk membela diri, tapi tak ada yang bisa dia raih selain bantal yang basah oleh keringat. Dari mulut pocong itu keluar suara yang aneh. Dia membuka bibirnya perlahan, dan dari sela giginya yang kehitaman keluar cairan lengket berwarna gelap. Cairan itu mengalir menuruni dagunya, kemudian menetes sedikit demi sedikit ke atas spray biru muda. Lalu pocong itu meludah. Seketika cipratan cairan hitam mengenai wajah Lisa. Bau busuk luar biasa sehingga Lisa terjerembab ke belakang menabrak sandaran ranjang. Dia mengusap wajahnya dengan panik, tapi ludah itu lengket seperti oli dan sulit dibersihkan. Lisa menjerit lagi, lebih keras kali ini, penuh rasa jijik dan ngeri. Tangannya gemetar saat terus mencoba membersihkan mukanya. Bau itu semakin menyengat, matanya perih, perutnya mual karena ingin muntah. Kengerian semakin dirasakan Lisa ketika sosok pocong itu mulai bergerak mendekat padanya. Lisa langsung merangkak ke ujung kasur, lalu memaksa tubuhnya berdiri meski lututnya gemetar hebat. Jangan. Ketika akhirnya bisa bersuara, Lisa terus menjerit-jerit tanpa henti. Tubuhnya menggeliat di atas kasur sempit, tangannya menepis-nepis udara kosong untuk mengusir makhluk itu menjauh. Pergi kamu, jangan mendekat. Tiba-tiba bahunya diguncang keras. Lisa, sayang, bangun sayang. Suara Topan terdengar panik. Lisa membuka mata dengan kasar. Pandangannya buram selama sesaat, sementara dadanya naik turun cepat. Jantungnya berdegup liar seperti habis berlari jauh. Cahaya lampu dari langit-langit kamar yang menyilaukan membuatnya mengerjap beberapa kali. Topan berlutut di samping Lisa sambil merengkuh kedua baunya erat. Wajah lelaki itu tegang, sorot matanya cemas. Kenapa? Kenapa kamu teriak-teriak? Mas, aku... Lisa tak bisa langsung berbicara. Kata-katanya tertahan oleh rasa takut yang masih menggantung di dadanya. Dia melirik ke sisi tempat tidur kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya kasur kusut dan bantal yang hampir jatuh ke lantai. Topan memeluknya singkat, lalu bangkit dan cepat-cepat mengambil segelas air dari teko di atas meja kecil. Ia kembali dan menyodorkan air tersebut ke istrinya. Minum dulu, ucapnya pelan. Dengan tangan masih gemetar, Lisa menerima gelas dan meneguk isinya perlahan. Air dingin berhasil sedikit membantu menenangkan perasaannya meski tubuhnya masih gemetar. Dia menatap wajah suaminya yang masih duduk di tepi kasur, memperhatikannya dengan perasaan khawatir. Kamu tadi mimpi buruk?
Tanya Topan lembut. Lisa mengangguk pelan, tak sanggup langsung menjawab. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan memejamkan mata sejenak untuk mengatur nafas. Topan menyentuh lengan istrinya, mencoba menenangkan Lisa yang masih tampak ketakutan. Mimpi apa? Aku nggak bisa cerita, Mas. Ya, jujur saja, Lisa masih takut mengingat mimpinya lagi. Mungkin karena kamu kecapean. Perjalanan kita kemarin memang cukup berat. 12 jam, itu bukan waktu yang singkat. Lisa mengangguk. Ya, pasti karena kelelahan. Topan mengusap punggungnya perlahan. Suasana kamar itu sangat sederhana. Dindingnya hanya papan kayu yang dicat putih. Kipas angin berputar lambat di langit-langit menebarkan suara berdengung pelan. Di luar sana, suara jangkrik terdengar samar, menunjukkan bahwa malam masih panjang. Sudah, yang penting kamu tenang ya. Itu tadi cuma mimpi kok, ucap Topan sambil tersenyum. Lisa mengusap wajahnya sendiri, memastikan tak ada bekas apapun di sana. Wajahnya memang terasa hangat, tapi tidak ada cairan busuk seperti yang dirasakannya dalam mimpi. Sesaat Lisa merasa malu sekaligus bingung. Dirinya sendiri tidak mengerti kenapa mimpi itu terasa begitu nyata, seolah dia benar-benar diteror makhluk yang mengerikan. Topan lalu berdiri dan membetulkan selimut. Ayo tidur lagi. Kalau masih takut kamu bisa peluk aku. Lisa menyeringai setengah terpaksa. Bahkan dalam keadaan begini, Topan masih sempat mengajaknya bercanda. Nggak mau dipeluk. Topan menggerak-gerakkan alisnya. Ya, perempuan yang baru berumur 21 tahun itu menatapnya sejenak kemudian mengangguk lemah. Ia berbaring kembali dengan tubuh masih sedikit tegang. Topan ikut berbaring di sampingnya, kemudian memeluknya, memberikan kehangatan sekaligus rasa aman untuk mengikis sisa-sisa teror dari mimpinya tadi. Keesokan harinya, cahaya matahari menerobos masuk lewat celah-celah jendela kayu yang sudah berumur. Udara masih dingin, sisa embun belum sepenuhnya menguap dari daun-daun di luar sana. Meja kayu bulat di ruang makan dipenuhi aroma sederhana singkong rebus yang masih mengepulkan uap hangat dan 3 cangkir kopi hitam yang diseduh tanpa gula. Lisa duduk bersila di atas tikar bersama Topan dan ibunya, Bu Sumarni. Ya, mertuanya itu masih tampak segar meski usianya hampir sama dengan Ibu Lisa. Mungkin karena tinggal di desa yang masih asri dan lebih banyak menyantap makanan alami, makanya dia terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Lisa, ujar Bu Sumarni. Kira-kira kamu betah nggak tinggal di sini? Pertanyaan itu terdengar lembut, tapi juga mengandung nada ingin tahu yang dalam. Dia memandang menantunya penuh harap. Lisa terdiam sejenak. Ia melirik Topan yang sedang menyeruput kopi, lalu menatap wajah ibu mertuanya. Lisa tersenyum kecil. Semoga betah ya, Bu. Dia berusaha terdengar yakin, tapi dalam hatinya ada gejolak lain. Mereka tidak punya pilihan. Betah atau tidak, disinilah satu-satunya tempat yang tersisa bagi mereka berdua. Saat mengunyah singkong pelan-pelan, pikirannya pun melayang kembali ke 1 tahun yang lalu. Topan dulunya bekerja sebagai teknisi alat berat di kota. Penghasilannya lumayan, cukuplah untuk membayar kontrakan dan hidup dengan layak. Namun suatu malam saat pulang lembur, sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil dari arah berlawanan. Topan terluka parah, kakinya pun patah yang tidak bisa sembuh dengan sempurna. Sekarang Topan berjalan dengan bantuan tongkat dan sering kesakitan di malam hari. Perusahaan memutus kontrak begitu saja sebab Topan seringkali izin tidak masuk bekerja karena alasan sakit. Lisa masih ingat bagaimana Topan diam berhari-hari tak mau bicara akibat pemecatan itu. Mereka sempat mencoba peruntungan, membuka warung kecil, menjual gorengan dan teh manis. Lisa yang turun tangan langsung berdiri sedari pagi sampai malam di pinggir jalan. Tapi modal mereka tipis, ditambah lagi dengan persaingan ketat. Setelah 2 bulan, mereka pun kehabisan modal, sedangkan pembeli juga tak banyak. Pada akhirnya,
Seminggu yang lalu, Topan mengutarakan niat untuk pulang kampung. Aku malu, Mas, bantal Lisa waktu itu. Aku takut dianggap merepotkan ibu. Topan memeluknya pelan. Kita tidak punya tempat lain di sini, Lis. Tentang ibu, nanti biar aku yang menjelaskan. Di sana selain ada rumah, ibu juga punya sawah yang cukup luas untuk makan kita sekeluarga. Kita bisa memulai hidup baru di sana. Mereka pun berdua akhirnya pindah. Semua barang dijual untuk menambah biaya pulang kampung. Untungnya, setelah sampai di sana, Bu Sumarni ternyata menerima kedatangan anak dan menantunya itu dengan senang hati. Rumah mertua Topan memang sederhana, sama saja dengan rumah tetangga mereka yang lain, tapi perempuan itu memiliki sawah dan kebun yang luas. Topan tidak harus bekerja keras, dia cukup mengawasi para pekerja sampai waktunya tiba untuk panen. Lisa kembali ke masa sekarang. Dia meneguk kopi yang mulai dingin, rasanya pahit tapi menyenangkan. Begitu juga hidupku, harap Lisa. Semoga yang pahit ini segera terasa manis. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah selesai sarapan, dia memutuskan untuk membantu menyapu halaman depan yang terlihat kotor karena banyaknya daun kering yang berjatuhan ditiup angin tadi malam. Sudah, Lisa, kamu istirahat dulu aja. Wajah kamu itu udah pucat sekali loh dari tadi, ujar Bu Sumarni. Lisa menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Bu, saya mau bantu-bantu sedikit. Gak enak rasanya diam terus. Topan yang duduk di dekatnya memperhatikan istrinya itu dengan dahi berkerut. Dia tahu Lisa memang keras kepala, sehingga dirinya sering merasa bersalah karena belum bisa banyak membantu secara fisik. Sayang, kamu duduk aja dulu deh. Lihat muka kamu itu deh, kayak orang yang belum tidur seminggu, ucap Topan sambil berdiri dengan tongkatnya. Lisa terus menyapu dedaunan yang jatuh semalaman, tapi baru beberapa gerakan tubuhnya goyah. Sapu itu terlepas dari tangan saat tubuhnya limbung. Sebelum sempat berseru, tubuh Lisa akhirnya ambruk ke tanah. Lisa, Topan berteriak panik dan segera berjalan terpincang-pincang ke arah istrinya. Bu Sumarni juga segera menghampiri. Ya Allah, Lisa. Mereka berdua memapal Lisa ke dalam rumah. Nafas perempuan itu tersengal, keningnya dingin, sedangkan tubuhnya lemas tak berdaya. Dia meringkuk di atas kasur, sementara wajahnya mengerut menahan pusing. Panggil Basri, suruh kesini sekarang juga, kata Bu Sumarni cepat. Kakinya sepertinya keseleo. Topan mengangguk, ia segera pergi memanggil tukang urut langganan warga desa mereka. Tidak sampai setengah jam kemudian, Basri datang diiringi oleh Topan. Tolong periksa menantuku ya Mbah, pinta Bu Sumarni. Ya, sabar ya Bu. Basri mulai mengurut pelan. Dengan gerakan tenang dan teratur, sesekali ia menyentuh titik-titik tertentu di tubuh Lisa, lalu menekan perlahan dengan ibu jarinya. Lisa meringis, beberapa kali menarik nafas dalam-dalam saat bagian badannya diurut. Topan duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan cemas. Basri tiba-tiba berhenti. Tangan tuanya menempel di perut Lisa cukup lama. Ia mengerutkan dahi, lalu menoleh kepada Bu Sumarni. Ini bukan masuk angin, katanya pelan. Lalu kenapa ya Mbak? Tanya Bu Sumarni, suaranya pelan karena khawatir. Basri mengusap tangannya sambil berkata dengan tenang. Menantu kalian hamil. Sudah masuk 2 bulan sepertinya. Ruangan itu mendadak sunyi. Lisa membuka matanya perlahan. Ia terkejut. Topan melongo, seakan belum bisa mencerna ucapan yang baru saja diucapkan oleh perempuan tua tersebut. Bu Sumarni menutup mulutnya dengan tangan, lalu tersenyum haru. Suasana di dalam rumah kini berubah hangat. Topan tersenyum lebar sambil terus memandangi Lisa karena baru saja mendapat kabar terbaik dalam hidupnya. Dia memegang tangan istrinya erat, sementara matanya berkaca-kaca. Bu Sumarni pun tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Perempuan itu menepuk-nepuk lutut Lisa dengan penuh semangat. Topan tertawa pelan, ia pun berkata, akhirnya ada juga kabar baik di tengah semua kesulitan kita. Lisa tersenyum tetapi matanya tidak bersinar. Harusnya
Kabar ini membawa sukacita, tapi sesungguhnya Lisa merasa berat. Ya, Lisa belum siap menjadi ibu, belum siap membesarkan anak di tengah keterbatasan yang sedemikian nyata. Akan tetapi, setelah melihat senyum Topan dan Bu Sumarni, Lisa tidak tega mengutarakan isi hati. Dia memilih menyembunyikan perasaan tidak relanya, membungkusnya dengan senyum pura-pura. Semoga ini anak laki-laki ya mas, katanya pelan. Walau sebenarnya dia tidak peduli apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Topan membelai kepala istrinya penuh kasih sayang. Kamu pasti akan jadi ibu yang hebat ya sayang. Tetapi mata Lisa memilih menatap ke arah luar jendela. Langit cerah, sedangkan hatinya terasa mendung. Pikirannya berlarian memikirkan kesehatan bayi di tempat yang begitu terpencil. Lalu, bagaimana jika dia melahirkan nanti? Bagaimana jika terjadi komplikasi? Sementara itu, Basri mulai membereskan botol minyak yang tadi dipakai untuk mengurut. Dia tak lagi banyak bicara sejak menyampaikan kabar kehamilan Lisa. Anehnya, sebelum benar-benar pergi, dia menyempatkan diri untuk mendekati Lisa. Tangannya yang keriput menyentuh lembut pergelangan tangan Lisa. Dia menunduk, lalu berbisik pelan di dekat telinga perempuan muda itu. Suaranya hampir tak terdengar. Jaga kandunganmu baik-baik Yondo. Hati-hati sama orang sekitar. Jangan mudah percaya pada orang di desa ini. Lisa menoleh cepat. Ia menatap Basri dengan dahi berkerut. Tapi sebelum ia bertanya, Basri sudah melangkah menuju pintu. Lisa masih menatap pintu yang kini tertutup. Kata-kata dari Basri terus terngiang di kepalanya, menciptakan kegelisahan baru yang tak bisa dijelaskan alasannya. Hari demi hari berlalu dengan tenang di desa tersebut. Kehamilan Lisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan yang berarti, hanya rasa lelah sewajarnya, juga sesekali nyeri pinggang yang bisa diatasi dengan istirahat. Mertuanya senantiasa memperhatikan kesehatannya, menyajikan makanan bergizi, dan memintanya tidak terlalu banyak bergerak. Para tetangga pun bersikap hangat. Mereka kerap datang, membawa telur ayam kampung atau buah yang baik untuk ibu hamil. Lisa mulai merasa nyaman. Keberadaannya di desa kini bukan sekedar pelarian dari kesulitan, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih damai. Dari sekian banyak tetangga, ada satu perempuan yang menjadi sangat dekat dengannya, namanya Rini. Seorang ibu muda yang tinggal 2 rumah dari tempat tinggal Lisa. Suaminya bekerja di luar kota, dan karena sering ditinggal seorang diri, Rini kerap datang untuk menemani Lisa berbincang. Rini pandai membawa suasana. Sikapnya ramah, tutur katanya halus, juga banyak membantu Lisa. Mereka sering duduk di serambi rumah, berbicara tentang banyak hal, masa kehamilan, makanan yang baik dikonsumsi, hingga nama-nama yang indah untuk sang bayi. Lisa pun merasa terhibur berkat kehadiran Rini. Bahkan kekhawatiran yang sempat membebaninya sejak awal kehamilan perlahan-lahan mulai terlupakan, termasuk pesan dari Basri tempo hari yang pernah membuatnya gelisah. Namun, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat Lisa dan Rini sedang duduk di serambi sambil mengupas buah mangga, Topan tiba-tiba datang. Sorot matanya tajam melihat Lisa begitu akrab dengan Rini. Lisa, dua perempuan muda itu tersentak kaget kala mendengar bentakan Topan, terutama Lisa yang tak pernah melihat suaminya marah. Aku pulang dulu ya Lis, udah sore, kata Rini yang mulai merasa tidak enak hati setelah melihat wajah muram Topan. Lisa menatap kepergian temannya itu dengan perasaan bingung. Begitu Rini menghilang di tikungan jalan, Topan duduk di kursi kayu yang berada tak jauh dari tempat Lisa duduk. Aku gak suka kamu deket-deket sama perempuan itu, ucapnya ketus. Loh, kenapa mas? Dia orang baik kok, Topan mencibir. Baik, baik dari mananya? Aku tahu banyak hal buruk tentangnya. Mulai sekarang, sebaiknya kamu menjaga jarak. Lisa terdiam, tetapi ia tak berani mendesak lebih jauh.
Topan bukanlah tipe suami yang suka berbicara panjang lebar. Ketika dia sudah membuat keputusan, maka semua orang harus menurut apa katanya. Kamu egois, pikir Lisa sendu. Wajahnya terlihat muram sampai waktunya makan malam. Uap hangat dari semangkuk soto mengepul perlahan, menyebarkan aroma rempah dan bawang goreng yang menggugah selera. Masakanmu itu enak, Telis, puji Bu Sumarni setelah mencicipi masakan yang terhidang di atas meja. Lisa terkejut sehingga sendok yang ia pegang terlepas dari tangan kemudian jatuh ke lantai. Lisa terpaksa menunduk, meraih sendok yang bergulir pelan ke bawah kursi. Dia membungkuk hati-hati menghindari tekanan pada perutnya yang mulai membesar. Tetapi saat mendongak kembali ke atas, dunia seolah membeku. Di sisi seberang meja, tepat di samping Topan, berdiri sosok berbalut kain kafan lusuh. Ya, sosok pocong. Wujudnya sama persis seperti sosok yang ada dalam mimpi yang dulu Lisa alami. Wajahnya pucat, matanya melotot dengan warna putih sepenuhnya. Tapi kali ini Lisa tidak sedang tidur. Dia sepenuhnya sadar. Bibir pocong itu berwarna hitam dan pecah-pecah, perlahan mengeluarkan cairan berwarna hitam. Cairan yang tak ludah atau darah itu menetes jatuh ke dalam mangkuk berisi kuah soto. Tetesan pertama itu jatuh tanpa suara, tetapi aroma menggiurkan dari soto itu berubah menjadi busuk menyengat. Keluh Lisa nyaris muntah. Dengan tubuh gemetar, Lisa berdiri begitu tiba-tiba hingga nyaris menjatuhkan kursi. Dia menutupi mulut dengan tangan saat berlari keluar masuk ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Air mata mengalir di pipinya. Sementara ia mengeluarkan seluruh makanan yang baru saja ditelannya. Lisa memuntahkan isi perut sambil menggenggam pinggiran bak dengan tangan yang gemetar. Susul istrimu, perintah Bu Sumarni pada Topan yang sempat mematung. Suami Lisa itu segera menyusul. Dia berjalan secepat mungkin, kemudian membuka pintu kamar mandi yang tidak terkunci. Lisa, ada apa? Serunya panik. Kenapa kamu muntah-muntah? Sebelumnya kamu gak pernah gini deh. Lisa tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia hanya menggeleng pelan sebab belum sanggup berkata apa-apa. Di dalam kepalanya, gambaran sosok pocong tersebut masih sangat jelas. Ayo, keluar dulu, ucap Topan sambil memapa Lisa keluar dari kamar mandi. Topan memeluk istrinya erat, sementara tangan kanannya menepuk-nepuk punggung Lisa dengan lembut. Air mata Lisa membasahi bahu baju Topan, tapi ia masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang sebenarnya ia lihat tadi di meja makan. Mungkin ini karena kehamilanku aja, Mas, bisik Lisa pelan. Topan mengangguk. Dia tahu Lisa sangat mudah lelah akhir-akhir ini. Sabar sedikit ya. Setelah melahirkan nanti kamu tidak akan kesulitan lagi seperti ini. Onde Mas Topan aja yang ngalamin hal kayak gini, bisik Lisa lemah. Tubuh Topan menegang, lalu ia tertawa agak keras. Jangan bercanda deh. Kalau aku yang mengidam, siapa coba nanti yang kerja untuk cari uang untuk kita semua? Benar juga sih, ucap Lisa yang segera ikut tertawa. Perasaannya sedikit membaik sehingga ia langsung mengangguk ketika Topan menawarkan teh manis hangat untuknya. Tidak lama kemudian, Topan datang lagi membawakan segelas teh hangat. Ibu tadi sempat nanya, kamu itu kenapa? Terus gimana? Ya aku jawab aja padanya, sahut Topan singkat. Lisa menyesap teh yang rasanya kemanisan itu sambil berpikir. Mas, aku rindu sama mama dan papa, ujarnya dengan mata menerawang. Aku juga rindu pakai baju bagus. Kamu gak betah di sini ya? Tanya Topan tidak percaya. Lisa menatap wajah suaminya yang tampak kecewa. Kalau boleh, aku ingin pulang sebentar, Mas. Bukan hanya untuk menjenguk mama papa, tapi juga untuk periksa kandungan ke rumah sakit. Topan menarik nafas panjang. Kamu itu lagi hamil muda, sayang. Perjalanan jauh nanti bisa membahayakan kandungan kamu. Lisa menunduk kalah karena alasan suaminya itu sangat masuk akal. Tubuhnya memang belum cukup kuat untuk menempuh perjalanan berjam-jam kembali ke kota. Topan melanjutkan. Lagi pula,
Kita belum punya cukup uang. Kamu kan tahu sendiri, padi belum waktunya dipanen. Ya, kalau kamu sabar sedikit, setelah panen nanti kita bisa bicara lagi. Lisa terpaksa mengalah, hanya saja hatinya tetap terasa berat, tangannya mengelus perut yang mulai membuncit untuk menenangkan janin yang tadinya pasti juga sempat terguncang. Di luar kamar, angin malam meniup dedaunan. Suara jangkrik terdengar menggantikan percakapan yang terhenti di antara mereka. Pada akhirnya, Lisa tertidur dalam pelukan Topan. Tidurnya agak gelisah karena beberapa kali ia terbangun. Keesokan harinya, berjalan seperti biasa. Lisa yang tidak bisa diam, tengah membersihkan lantai ruang tengah, memeras kain pel dengan tangan kiri sambil menopang perutnya yang mulai membesar. Setiap sudut ruangan dia pel dengan hati-hati sambil berharap rutinitas harian ini bisa membuatnya melupakan keinginan untuk pulang ke kota. Lantai tampak mengkilap setelah digosok, tetapi saat Lisa menyapu kain pel ke arah bawah meja, dia tertegun sejenak. Ada semburat warna berbeda di permukaan lantai yang baru saja dibersihkannya. Ada warna merah gelap, sama persis warna darah yang sudah mengering. Lisa memejingkan mata. Apa aku salah lihat? Lisa memiringkan kepala dan menyeka bagian tersebut lagi, tapi noda itu tidak hilang. Justru semakin terlihat jelas, jantungnya mulai berdegup kencang. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Tangannya memegang erat ujung kain pel yang kini terasa tak nyaman di telapak tangan. Perlahan, Lisa mendongak ke atas dan di sanalah sosok itu berada. Ya, sosok pocong berbalut kafan lusuh berdiri tepat di depan lemari. Ya, tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Kakinya yang gemetar, tak sanggup menopang Lisa lebih lama lagi sehingga ia terjatuh ke lantai. Pinggangnya membentur keras lantai itu sehingga dia memejamkan mata begitu merasakan sengatan rasa nyeri. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah depan. Lisa, suara apa itu? Seru Topan yang langsung menurunkan barang bawaannya. Lisa, kamu jatuh. Lisa hampir menangis kala mendengar suara suaminya. Lelaki itu datang di saat yang tepat, disusul oleh Bu Sumarni yang juga tampak terkejut. Begitu melihat Lisa tergeletak di lantai, keduanya pun langsung panik. Topan bergegas menghampiri dan berlutut di samping istrinya. Sayang, kamu kenapa lagi sih? Suara Topan penuh kecemasan. Sepertinya akhir-akhir ini kesehatan kamu makin memburuk deh. Lisa membuka matanya perlahan. Nafasnya menjadi lebih lega ketika melihat pocong yang menerornya sejak datang ke desa ini sudah tidak terlihat lagi. Hanya lantai basah dan kain pel yang tergeletak di sampingnya. Tadi aku kepleset, mungkin karena kurang hati-hati. Bu Sumarni menopang bau Lisa dan menepuk pipinya pelan. Jadi kamu jatuh ya, Lis? Apa kamu pusing? Ayo bangun, nanti masuk angin. Sakit, Bu. Kayaknya saya perlu istirahat sebentar deh, katanya lalu terdiam sebentar sehingga Bu Sumarni dan Topan memandangnya penasaran. Kalau setelah istirahat dan ternyata badanku masih kurang enak, apa bisa aku diantar ke kota, Bu? Mas, aku mau periksa ke rumah sakit. Takutnya terjadi apa-apa karena tadi jatuhnya agak keras. Bu Sumarni menarik nafas, wajahnya tampak agak sedih. Sebenarnya ibu juga ingin mengantarkan kamu ke rumah sakit, Dok. Tapi kamu tahu sendiri, di desa ini terpencil dan akses jalan juga sulit. Topan mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Begini aja ya, biar Topan manggil Mbak Sri lebih dulu dan memintanya untuk memeriksa keadaanmu. Nah, nanti kita dengarkan apa pendapat Mbak Sri. Apakah kamu memang harus dirawat di kota atau cukup di sini aja? Bu Sumarni memandang Topan. Topan, bagaimana menurutmu? Ya Bu, aku sependapat dengan Ibu. Putus Topan. Sebaiknya kamu jangan terlalu banyak khawatir, Elisa. Di kampung ini bukan hanya kamu yang sedang hamil, tapi mereka baik-baik aja kok. Gak ada yang periksa ke rumah sakit. Lisa membuka mulut untuk membantah, tetapi Bu Sumarni segera memotong ucapannya. Kamu kenal sama Rini kan? Nah, kehamilannya juga tidak ada masalah kok. Dia melahirkan di rumah atas bantuan Basri. Wajah Topan sedikit muram kala mendengar nama Rini disebut.
Tetapi ia segera tersenyum ketika merasakan arah tatapan tajam dari Lisa. "Kamu tunggu di rumah dengan tenang ya. Aku mau ke rumah Mbak Sri dulu," kata Topan sambil mengusap rambut Lisa. "Cepet berangkat sana, kasihan ini istrimu loh, kelamaan nunggu," desek Bu Sumarni pada Topan. "Biar ibu yang nanti nganter dia ke kamar." Seperti biasa, Topan selalu menuruti perintah ibunya. Dia bangkit berdiri dan berjalan tertati untuk menuju pintu depan. Dia menoleh sebentar, lalu berkata, "Tunggu sebentar ya, aku akan segera membawa Mbak Sri ke sini." 1 jam kemudian, Mbak Sri sudah duduk bersila di sampingnya, lalu mulai membuka bagian perut dan kaki Lisa dengan perlahan. Tangan yang kurus namun cekatan mulai memijat pelan, menyentuh titik-titik tertentu di tubuh Lisa dengan penuh kehati-hatian. Sumarni sedang memasak di dapur, sedangkan Topan duduk tak jauh dari mereka, memandangi istrinya dengan raut khawatir. Sejak tadi, ia tidak beranjak dari Lisa. "Mas, aku minta teh hangat dong, boleh?" pinta Lisa sendu, tetapi Topan tidak mendengar sehingga Lisa mengulangi panggilannya. "Mas, aku mau minum teh." Topan kaget. Kamu mau minum? Ya, aku buatkan dulu ya, sekalian menyiapkan untuk Basri." Begitu langkah Topan semakin menjauh, Lisa segera menggenggam kain batik yang menutupi perutnya. Wajahnya tampak bimbang, tatapannya tertuju pada Mbak Sri yang tengah menunduk serius meraba bagian betisnya. Dia menunggu sampai suasana benar-benar sepi, lalu bersuara pelan, "Mbah, saya boleh minta tolong?" "Kenapa, Dok? Pijatan Simbah terlalu kuat ya?" Saut Mbak Sri cepat. "Bukan," jawab Lisa sambil menggelengkan kepalanya. Saya ingin keluar dari desa ini, Mbah. Apa Mbah bisa bantu saya?" Tangan Basri terhenti seketika. Dia mendongak menatap Lisa dengan mata yang mengecil penuh tanda tanya. "Keluar dari desa?" gumamnya pelan, hampir tak percaya. "Kenapa, Tondo?" Lisa menoleh ke arah pintu untuk memastikan Topan belum kembali. Kemudian dia mengangkat bantal yang selalu dipakainya setelah tinggal di tempat ini. Basri memandang tinggal Lisa dengan penuh perhatian. Nafasnya agak tersentak melihat Lisa mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain tipis. Benda itu ternyata gelang emas berdesain klasik yang tampak mengkilap meski cahaya lampu di kamar itu redup. "Kalau si Mbah bisa bantu saya keluar dari sini, gelang ini untuk Mbah. Tolong Mbah, saya udah gak sanggup lagi tinggal di sini lebih lama." Basri menatap gelang emas di tangan Lisa dengan sorot mata berubah-ubah, mulai dari kaget, tak percaya, dan akhirnya perlahan-lahan berubah menjadi setuju. Dia segera menerima gelang pemberian Lisa dengan hati-hati lalu menyelipkannya di tubuh. Firasatnya mengatakan Topan pasti marah kalau tahu dia menyimpan gelang dari Lisa. "Baiklah," katanya perlahan. "Tapi tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Kita harus mencari waktu yang tepat." Lisa mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih ya, Mbah." Belum sempat Basri menjawab, suara langkah kaki Topan terdengar dari arah dapur. Lisa segera berbaring lagi, seakan-akan kehabisan tenaga. Basri kembali berpura-pura memijat kaki Lisa seakan tidak terjadi apa-apa. Topan masuk membawa nampan kecil berisi 2 cangkir teh hangat. "Bagaimana, Mbah? Apa ada yang serius?" tanyanya sambil duduk kembali di sisi sang istri. "Tidak," jawab Basri tenang. "Istrimu ini hanya butuh istirahat. Kandungannya tetap baik-baik saja." Sambil memijat Lisa, dia pun mulai merancang rencana untuk membantu Lisa keluar dari desa. Semakin cepat akan semakin baik, apalagi Lisa terlihat sangat tertekan. Keesokan harinya, desa masih diselimuti embun tipis. Ayam baru saja berkokok dan matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Lisa berdiri di balik pintu rumah, mengintip ke arah luar dengan jantung berdegup kencang. Dia memperhatikan Topan menyusul Bu Sumarni yang sudah lebih dulu menuju sawah. Keduanya membawa alat tani dan bekal seadanya.
Begitu bayangan mereka menghilang di ujung jalan, Lisa menarik nafas panjang. Ia bergegas ke dalam kamar, mengambil kantong kain kecil berisi sisa perhiasan, anting kecil, cincin, dan kalung emas tipis. Semua itu berasal dari tabungan yang selama ini dia sembunyikan di bawah alas lemari. Entah kenapa saat Topan bangkrut dulu, dia tidak terfikir untuk melepas semua perhiasan ini sekarang. Lisa sangat bersyukur atas keputusannya tersebut. Setelah berganti pakaian yang memungkinkannya untuk bergerak lincah, dia pun sudah siap. Lisa hanya membawa satu tas kecil tanpa membawa pakaian atau barang yang lain. Hanya ada satu tujuan di hatinya, yakni pergi sejauh mungkin dari desa ini. Tidak lama kemudian, suara pelan terdengar dari pintu belakang. Lisa membukanya dengan hati-hati. Seorang lelaki berusia sekitar 35 tahunan berdiri di sana. Wajahnya keras, tapi mata dan gerak-geriknya terlihat tenang. "Kang Parman," bisik Lisa ragu. Kemarin Basri sudah memberitahu kalau anaknya lah yang akan mengantar Lisa. "Benar Mbak, saya Parman, anak yang Basri," jawab lelaki itu pelan. "Ayo Mbak, kita harus cepat." Lisa mengangguk. Ia bergegas mengikuti Parman melewati jalan setapak kecil di belakang rumah. Jalan itu jarang sekali dilalui orang. Semak-semak tumbuh liar di kiri kanan, batang bambu tua berderak pelan diterpa angin, suara burung hutan terdengar samar, langkah kaki mereka menyentuh tanah basah, meninggalkan jejak di antara rerumputan yang kembali berdiri tegak setelah terkena embun. Tidak ada percakapan selama perjalanan ke jalan besar tempat bus akan lewat. Parman hanya sesekali menoleh untuk memastikan Lisa tidak tertinggal. Dia tahu perempuan itu sedang tegang sehingga tidak ingin memperumit suasana. Setelah berjalan hampir 5 kilometer, mereka pun sampai di sebuah terminal. Sebuah bus berwarna biru tua sudah menunggu dengan mesin menyala pelan. "Mbak, pakai ini Mbak," kata Parman sambil menyerahkan selai kerudung dan masker. "Paling tidak, ini bisa membantu menyembunyikan wajah Mbak Lisa." Kedua benda itu diterima Lisa dengan senang hati. Parman kemudian membantu Lisa naik lalu menyerahkan 2 lembar karcis kepada kondektur. Lisa duduk di bangku dekat jendela, tangannya menggenggam erat kantong perhiasan yang ia sembunyikan di balik baju. Bus itu mulai bergerak pelan, meninggalkan desa sekaligus tempat yang membuat Lisa merasa terperangkap. Meski telah meninggalkan desa, ketegangan Lisa tidak berakhir begitu saja. Sepanjang perjalanan menuju kota yang memakan waktu 12 jam, dia merasakan banyak hal-hal aneh. Beberapa kali dia mencium bau busuk yang sangat menyengat, bau busuk yang mulai familiar sehingga Lisa bisa membayangkan asalnya. Dia menoleh ke arah belakang. Penumpang lain tampak biasa saja, tak satu pun menunjukkan reaksi. "Mas Parman cium bau busuk nggak?" tanya Lisa pada Parman yang setengah tertidur di sampingnya. Parman terbangun, hidungnya bergerak-gerak seperti hidung kelinci. "Bau apa ya Mbak? Bau keringat ya?" "Bukan, bau bangkai." Parman menggeleng. Enggak ada tuh." Lisa menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut. Dia terus berzikir dalam hati. Tangannya terus mengusap-ngusap perut untuk melindungi janinnya dari segala mara bahaya. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Meskipun bus terus melaju, rasa aman masih jauh dari jangkauan. Ketika tiba di kota, Parman segera membantu mencarikan ojek untuk mengantar Lisa ke rumah orang tuanya. "Maaf Mbak, saya tidak bisa ngantar sampai rumah," ucap Kang Parman. "Diantar sampai di sini pun saya sudah sangat berterima kasih Kang." "Hati-hati Mbak Lisa." "Kang Parman juga hati-hati. Terima kasih banyak ya Mas. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya ini. Dan salam juga buat Mbak Sri," ucap Lisa lirih, air matanya nyaris jatuh. Karena sekarang Mbak Lisa sudah ada di kota, sebaiknya Mbak Lisa jangan pernah berpikir untuk kembali lagi ke desa itu, kata Parman yang kemudian berbalik pergi tanpa menoleh lagi.
Sepanjang perjalanan ke rumah ibunya, Lisa terus menahan tangis ketika akhirnya sampai di depan rumah bercat putih yang dulu ia tinggali bersama kedua orang tuanya. Hatinya bergetar hebat, tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh perempuan parubaya berwajah teduh. Wajah itu langsung berubah tegang ketika melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Lisa, gumam ibunya pelan, nyaris tak percaya. Kamu benar-benar Lisa. Lisa langsung memeluk erat ibunya. Tangisnya pecah seketika, tubuhnya terguncang hebat. Air matanya membasahi bahu ibunya yang tak henti-henti mengelus punggung anaknya dengan perasaan iba. Maafin Lisa, Ma. Lisa memang bodoh karena tidak mendengar nasihat Mama dan juga Papa supaya jangan menikah sama Topan, ucapnya sambil sesekali terisak. Ibunda Lisa segera membimbing anaknya untuk masuk. Setelah Lisa agak tenang, barulah dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Lisa masih terisak saat menceritakan semuanya tentang bangkrutnya Topan, rumah di desa terpencil, tentang mimpi buruk, dan banyak lagi. Tapi yang paling membuat ibunya terpaku adalah pengakuan Lisa mengenai Topan. Tetangga Lisa, namanya Mbak Rini, nyuruh Lisa supaya segera pulang ke kota. Dia bilang perempuan yang mengaku sebagai ibunya Topan itu bukan ibunya, melainkan itu istri pertamanya Mas Topan, ujar Lisa pelan. Ibunya menatapnya dengan mata terbelalak. Maksud kamu apa? Lisa menahan nafas lalu melanjutkan. Topan itu sangat mencintai istri pertamanya itu. Dia sengaja pergi ke kota untuk mencari istri baru. Dia bukannya ingin membangun keluarga, tapi mencari tumbal perempuan hamil untuk kecantikan abadi istrinya. Lisa menggenggam perutnya yang mulai membesar. Tangisnya berhenti digantikan oleh ketakutan yang dalam. Sosok pocong yang pernah aku lihat di rumah, kata Rini, itu adalah tumbal yang terdahulu. Dia meninggal saat usia kehamilannya 7 bulan. Bisa aja itu cuma rumor kan, Lis? Kamu itu kan gak punya bukti. Lisa mengerjapkan mata. Ada, Ma, ada. Apa coba? Setiap malam Jumat, Mas Topan dan Bu Sumarni selalu mengadakan ritual di kamar tertutup di belakang. Lisa menarik nafas panjang, air matanya kembali turun, kali ini lebih deras. Lisa juga pernah mergokin Mas Topan bercumbu dengan Bu Sumarni. Ibunda Lisa tak bisa lagi berkata-kata. Dia memeluk Lisa lebih erat seolah ingin menyembunyikannya dari dunia. Mata tuanya basah oleh air mata mendengar nasib anaknya yang malang. 8 tahun kemudian, langit siang itu sangat cerah. Udara terasa hangat dan angin semilir bertiup lembut di sepanjang trotoar dekat sekolah dasar tempat anak Lisa belajar. Di antara deretan orang tua yang menunggu di depan gerbang, Lisa berdiri dengan sabar. Ketika bel sekolah berbunyi, anak-anak keluar satu persatu dengan tas kecil tergantung di punggung. Seorang anak lelaki berambut lurus, mengenakan seragam merah putih, berlari kecil ke arah Lisa. Mama, serunya riang. Lisa tersenyum lebar, lalu berjongkok dan memeluk anaknya dengan erat. Capek? Anaknya mengiyakan, lalu meminta dibelikan es krim di perjalanan pulang mereka. Mereka pun berjalan pelan, menyusuri trotoar menuju warung kecil dekat sekolah. Ketika Lisa sedang menuntun anaknya menyeberangi jalan, sebuah sepeda motor tua berhenti tak jauh dari mereka. Mbak Lisa, panggilnya agak ragu. Kang Parman. Mereka berjabat tangan singkat. Anak Lisa menatap laki-laki asing itu dengan rasa ingin tahu. Lisa lalu mengajak Kang Parman untuk mampir ke warung sebentar untuk mengobrol. Mereka duduk di bangku kayu panjang. Lisa memesankan minuman dingin untuk mereka bertiga. Beberapa saat mereka hanya saling bertukar kabar ringan hingga akhirnya Lisa bertanya dengan suara yang pelan. Bagaimana Mas Topan dan istrinya? Kabarnya bagaimana? Kang Parman menarik nafas dalam, wajahnya mendadak serius. Setelah tahu Mbak Lisa berhasil pergi dari desa, Bu Sumarni itu langsung ngamuk. Dia bantingin piring,
merusak semua barang yang ada di rumahnya. Lisa menggigit bibir. Dan sebulan setelah itu, lanjut Kang Parman, dia jatuh sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sampai sekarang dia masih terbaring, tubuhnya lumpuh, jadi tidak bisa mengurus diri dan hanya bisa mengharap bantuan orang lain. Dia itu terpaksa hidup dari belas kasihan tetangga. Mas Topan gimana? Tanyanya kemudian, suaranya lirih. Sudah 2 tahun meninggal. Kata orang, mendadak terkena serangan jantung dan tidak sempat dibawa ke puskesmas. Dia meninggal di dalam rumah. Lisa menarik nafas panjang. Dia menatap anaknya yang duduk di samping. Wajah anaknya begitu polos, tak tahu apa-apa tentang masa lalu ibunya yang kelam. Bagaimana dengan kabar Mbak Lisa sendiri? Semua sudah berlalu, Kang Parman, kata Lisa akhirnya. Sekarang saya hanya ingin membesarkan anak saya dengan tenang, tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Kang Parman mengangguk perlahan. Ya, itu yang terbaik, Mbak. Yang penting Mbak dan anaknya sehat, selamat. Yang jahat sudah mendapat balasannya, Mbak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Baru nih Isyawara Senja nih, asli. Bener-bener gak nyangka endingnya kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ternyata Topan. Waduh, Topan. Oke, awalnya saya sempat berpikir, wah nih Bu Sumarni nih, ibunya Topan nih, Sugian nih ya. Dan sempat juga kayak kegiring, oh jangan-jangan temennya nih yang biasa nongol di situ nih kan, si temennya Lisa. Tapi ternyata bener-bener gak nyangka. Ini plot twist yang bener-bener the real plot twist ya kalau menurut saya. Bagaimana ternyata Bu Sumarni itu bukan ibunya Topan teman-teman ya. Ternyata itu adalah istri pertamanya. Waduh, bayangin aja gimana perasaan si Lisa ya kan, bisa tinggal satu rumah dengan dengan Madu ya. Bu Sumarni tinggal sama Madu itu satu rumah, dan di situ dia menyangka kalau Bu Sumarni adalah ibu mertuanya, dan faktanya tidak. Bahkan di sini tadi sempat mikir kan, kok dia sampai pengen ninggalin ya, apa karena teror pocong itu begitu menakutkan. Tapi ternyata dia pernah melihat suaminya Topan itu sedang bercumbu dengan Bu Sumarni. Wah, parah banget di sini. Dan ternyata itu adalah pelaku pesugihannya Bu Sumarni, yang mana salah satunya adalah untuk mempertahankan kecantikannya, karena di umurnya yang tua itu dia masih terlihat menarik, masih terlihat sehat dan energi. Keren banget asli. Disinilah Isyawara Senja yang ditunggu-tunggu nih. Kayak begini kisah yang saya suka nih, benar-benar gak ketebak endingnya bagaimana. Makasih Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kiriman kisahnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara. Pokoknya senyaman teman-temannya aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.